Selamat datang. Kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah ide besar. Ide yang, sadar atau tidak, mempengaruhi setiap pilihan yang pernah kita buat. Oke, kita mulai dari yang simpel dulu ya. Coba pikir deh, berapa sih biaya yang Anda keluarkan untuk nonton tayangan ini sekarang? Mungkin Anda langsung mikir, gratis lah. Tapi, apa benar begitu? Hari ini kita bakal bongkar sisi lain dari biaya. Sisi yang tersembunyi, yang rumit, dan ternyata sangat personal. Nah, untuk memulai penelusuran ini, coba kita pakai kacamata seorang akuntan dulu. Kalau kita tanya mereka, biaya itu apa sih? Buat seorang akuntan, jawabannya jelas banget. Biaya, ya uang yang keluar dari dompet atau rekening. Titik. Dalam istilah resminya, ini disebut biaya eksplisit. Contohnya jelas banget di tabel dari Mekari Jurnal ini. Lihat deh, untuk sebuah kedai kopi, ada biaya sewa, gaji, bahan baku, dan lain-lain. Semua dijumlahkan, dan boom, kita dapat angka total yang pasti dan objektif. Simpel kan? Gampang banget ngitungnya. Tapi, ini baru setengah dari cerita loh. Angka ini meskipun akurat, sama sekali belum menangkap gambaran besarnya. Oke, sekarang kita lepas kacamata akuntan dan kita pakai kacamata seorang ekonom. Nah, bagi mereka pemandangannya jauh lebih luas. Para ekonom itu membagi biaya jadi dua. Ada biaya eksplisit yang tadi kita lihat, yang nyata keluar duitnya. Dan ada yang kedua, ini yang lebih tricky nih, namanya biaya implisit. Dan ini membawa kita ke sebuah konsep yang super penting, opportunity cost atau biaya peluang. Gampangnya, ini adalah nilai dari pilihan terbaik yang tidak kita ambil. Ini bukan cuma soal duit loh, ini tentang semua pilihan dalam hidup. Misalnya, Anda memilih jadi pengusaha, berarti Anda merelakan potensi jadi pilot. Atau sesimpel memilih masak di rumah ketimbang makan di restoran. Gaji yang seharusnya bisa Anda dapat kalau kerja kantoran, atau uang sewa yang bisa didapat kalau properti Anda nggak dipakai sendiri, itu semua biaya peluang. Oke, jadi sekarang kita tahu biaya itu adalah apa yang kita bayar plus apa yang kita korbankan. Kelihatannya udah lengkap ya? Eits, tunggu dulu. Ada seorang filsuf ekonom namanya James Buchanan yang bilang masih ada satu lapisan lagi yang lebih dalam. Nah, disinilah konsep biaya jadi benar-benar personal dan mendalam. Jadi, dalam bukunya yang terkenal, Cost and Choice, Buchanan ini mengajukan sebuah ide yang bisa dibilang revolusioner tentang apa itu biaya. Menurut dia, biaya itu bukan angka di laporan keuangan. Bahkan bukan juga nilai dari alternatif yang kita korbankan. Biaya, kata Buchanan, adalah sebuah fenomena yang hanya ada di dalam pikiran kita, di kepala si pengambil keputusan, dan hanya muncul tepat pada saat kita akan memilih. Poin kuncinya di sini adalah membedakan dua hal. Satu, biaya yang bisa kita hitung setelah kejadian, misalnya tagihan akhir kedai kopi. Itu objektif. Nah, yang kedua adalah biaya yang mempengaruhi pilihan kita. Yang ini sifatnya murni spekulatif, cuma ada di bayangan kita, dan justru inilah yang paling penting. Ide Buchanan ini sebenarnya adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang dalam pemikiran ekonomi. Dulu Adam Smith melihat biaya sebagai sesuatu yang objektif, yaitu tenaga kerja. Lalu para marginalis mengaitkannya dengan nilai alternatif. Sampai akhirnya, Hayek dan Buchanan membawa kita ke pemahaman bahwa biaya itu ya sangat subjektif dan personal. Terus apa dong artinya semua ini? Kenapa penting banget memahami kalau biaya itu sifatnya pribadi dan subjektif? Artinya begini, biaya sesungguhnya dari pilihan apapun itu nggak akan pernah bisa diukur oleh orang lain. Kenapa? Karena biaya itu adalah perkiraan di dalam kepala Anda sendiri tentang sebuah masa depan yang pada akhirnya nggak akan pernah terjadi. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat banyak hal. Coba pikirkan, apa biaya real dari dinas militer? Apakah cuma anggarannya? Atau jangan-jangan biaya sesungguhnya adalah semua potensi kehidupan sipil yang mungkin bisa dijalani para prajurit itu? Atau contoh lain, apa biaya real dari sebuah kejahatan? Apakah cuma sebatas nilai barang yang dicuri? Atau jangan-jangan biayanya adalah rasa aman satu komunitas yang ikut terkikis? Jadi, poin utamanya adalah ini. Setiap pilihan yang kita buat itu sebenarnya adalah pertukaran. Tapi, bukan pertukaran dengan sebuah fakta, melainkan dengan hantu. Ya, hantu dari sebuah masa depan alternatif yang hanya ada di imajinasi kita. Nah, sekarang mari kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi.
Tapi dengan pemahaman baru ini, kalau sekarang Anda tahu bahwa biaya itu adalah evaluasi personal Anda tentang masa depan yang Anda korbankan, pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda pilih selanjutnya?